Ketika kita mungkin dalam pergumulan yang berat, mengalami kekecewaan dan beban yang berat, dan kita melihat seakan-akan bahwa Tuhan berdiam diri dan Tuhan seakan-akan tidak menjawab pergumulan kita, maka Mazmur 43 ini dapat menjadi jawaban bagi keadaan kita. Kita akan melihat bagaimana Mazmur 43 ini disusun sedemikian rupa. Mazmur 43 merupakan kelanjutan dari Mazmur pasal yang ke-42 yang merupakan Mazmur dari Bani Korah. Susunan Mazmur 43 dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Ayat 1 sampai ayat yang kedua, pemazmur mengadukan perkaranya kepada Allah. Kemudian di ayat yang ketiga sampai yang keempat, kerinduan pemazmur untuk menghadap atau bertemu dengan Allah. Ayat yang kelima, pemazmur berusaha menenangkan gejolak jiwanya yang begitu berat. Ayat 1 sampai ayat 2, pemazmur berkata demikian, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Di tengah pergumulan yang berat yang dihadapi oleh pemazmur di sini, pemazmur membawa perkaranya kepada Allah. Dia memandang Allah sebagai hakim yang adil, yang akan memberikan keadilan kepadanya. Dia percaya bahwa Allah yang akan memperjuangkan perkaranya, walaupun seakan-akan Allah diam di tengah pergumulan yang sedang ia hadapi, dan sepertinya Allah melupakan dia. Dia berkata di ayat yang kedua, mengapa engkau membuang aku? Pemazmur merasa bahwa Allah seakan-akan telah membuang dirinya. Allah seakan-akan meninggalkan dia. Bahkan Allah seakan-akan berdiam diri di tengah keadaan yang dia hadapi. Hal itu dia ungkapkan pula di ayat yang ke-10. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Jadi di sini kita melihat bagaimana pemazmur bergumul antara ketidakadilan yang dia alami dan tindakan Allah yang seakan tidak peduli. Selanjutnya di bagian yang kedua, pemazmur berkata demikian, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana pemazmur, walaupun dia bergumul dengan berdiamnya Allah, tapi justru hal itu menjadi sebuah dorongan bagi pemazmur untuk dia bertemu dengan Allah di tempat yang kediamannya yang maha kudus. Di ayat yang ketiga sampai yang keempat itu menggambarkan sebuah kerinduan itu. Hal itu bisa kita bandingkan dengan Mazmur 42. Di ayat yang kedua sampai yang ketiga dikatakan demikian, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ada sebuah kerinduan yang dialami pemazmur. Ketika dalam pergumulan yang berat, itu menjadi sebuah dorongan. Dia ingin kapan dia bisa berjumpa, bertemu dengan Allah. Kita bisa lihat juga selanjutnya, ayat yang kelima dari Mazmur 42. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi kita melihat di sini bagaimana pemazmur termotivasi untuk ia mendekat sedekat mungkin kepada Allah, walaupun pergumulan yang dia alami belum selesai, ataupun belum mendapatkan jawaban. Selanjutnya bagian yang ketiga di ayat yang kelima dikatakan demikian dari Mazmur 43. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita melihat bahwa ada tekanan yang dirasakan oleh pemazmur yang begitu berat. Tetapi di sini ia tidak menyerah dengan perasaan-perasaan itu. Dia berusaha menguatkan jiwanya. Ketika kita mungkin sedang bergumul saat-saat ini, sedang menghadapi masalah, sedang ada dalam tekanan-tekanan hidup, dan seakan-akan Allah tidak menjawab, atau mungkin kita berpikir Allah melupakan kita, maka jadikan itu sebuah motivasi, dorongan untuk kita semakin mendekat dan mendekatkan diri kepada Allah.
Dan janganlah kita menyerah dengan tekanan-tekanan yang kita rasakan dalam diri kita. Tapi katakanlah kepada jiwa kita, berharaplah kepada Allah. Sebab Dia adalah Allah kita, penolong kita. Dan hanya kepada Dia kita berharap sepenuhnya. Tuhan pasti menolong sesuai dengan waktunya Tuhan.